Permisi Bu. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Ya pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bagus. Ibu lihat kamu ceria hari ini. Enggak juga Bu. Jadi ada perlu apa? Kamu datang ke ibu. Kedatangan saya di sini saya ingin konsul Bu Konsul mengenai apa? Kalau ibu boleh tahu. mengenai kurang kepercayaan diri saya saat tampil di depan umum. Oke, jadi sebelumnya kita belum kenalan nih ya. Kenalkan nama Ibu Linda. Nama saya Siska Bu. Baik, jadi saya panggil Mbak Siska aja ya. Ya. Jadi tadi Mbak Siska bilang kalau Mbak Siska punya kepribadian kurang percaya diri dan atau yang disebut dengan public speaking, gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke. Jadi Ibu pengen tahu apa yang membuat kamu kurang percaya diri tampil di depan umum. Yang membuat saya itu kurang percaya diri saat tampil di depan umum itu karena ada malunya Bu. Malu, terus saya gugup saat menyampaikan materi ketika saya berada di dalam kelas atau sedang mempresentasikan tugas-tugas Bu. Dan juga kurang percaya diri mengeluarkan pendapat, takut pendapat saya tidak diterima, makanya saya jadi kurang percaya diri. Oke, jadi kamu mempunyai kepribadian yang boleh dikatakan introvert ya atau pendiam gitu ya. Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu ya, Ibu minta maaf sebelumnya ya. Ibu pengen tahu latar belakang keluarga kamu itu gimana? Latar belakang keluarga saya sih baik sih Bu. Baik, hubungan kamu dengan saudara, dengan keluarga yang lain itu gimana? Baik Bu, gini Bu, saya introvertnya ketika saya di luar Bu. Ketika saya di depan umum, saya malu untuk berbicara dan malu untuk mengeluarkan pendapat saya. Takutnya pendapat yang saya keluarkan itu salah dan tidak diterima oleh teman-teman Bu. Jadi kamu tuh hanya di situ rasa malu kamu mempunyai teman tidak di kelas, teman yang lebih dekat yang mungkin Mbak Siska bisa sharing bagi pendapat. Misalnya nih ada teman Mbak yang presentasi nih, Mbak kan malu nih boleh berbicara di depan umum kan, tapi Mbak ada nggak berbicara diskusi sama teman Mbak yang mungkin Mbak akrab gitu, ada nggak? Ada sih Bu, cuman teman saya di kelas itu cuma satu Bu. Yang lainnya karena itu saya kurang percaya diri, makanya saya takut bergabung sama mereka Bu. Takut pendapat saya tidak diterima. Jadi kamu takut nih tampil saat presentasi atau apa? Nah, yang Ibu pengen tahu kan tadi Ibu nanya, kamu punya teman nih yang akrab. Nah, teman kamu itu mohon maaf ya, teman kamu itu pemalu juga nggak sama kamu seperti itu? Iya Bu, dia juga pemalu Bu, juga pendiam seperti saya. Jadi kamu punya teman yang sama-sama seperti kamu ya? Iya Bu. Tapi pasti kan punya nih kelebihan atau kekurangan dari satu dengan yang lain gitu. Kamu dengan dia itu mana yang lebih menonjol? Sama sih Bu, dua-duanya antara saya sama dia sama-sama pendiam, sama-sama pemalu. Karena di setiap presentasi itu kami sering tidak mengeluarkan pendapat, kami hanya diam mendengarkan guru berbicara, kami hanya mendengarkan teman kami berbicara, kami hanya diam dan hanya mendengar Bu, tidak mengeluarkan pendapat sama sekali. Oke, jadi kamu dan teman kamu itu sama-sama pendiam sama seperti Mbak Siska ya. Jadi yang membuat kalian itu kurang percaya diri tadi kan Mbak Siska bilang kalau Mbak itu tampilnya malu gitu kan, takut salah. Ya, Apakah mereka pernah menguji Mbak sehingga Mbak itu tampil malu gitu? tidak pernah sih Bu, karena rasa kurang percaya diri saya itu sangat kuat. Kalau tentang pembunuhan itu sih tidak pernah Bu. Jadi tidak ada ya omongan yang mereka berikan ke Mbak itu pas Mbak lagi presentasi? Tidak ada Bu, karena dari saya saja Bu yang kurang percaya dirinya. Ya. Kawan Mbak juga seperti itu gitu? Iya Bu. Oke, jadi
Yang kamu inginkan dari ibu apa? Saya ingin meminta motivasi atau saran dari ibu supaya saya bisa menghilangkan kurang percaya diri saya itu atau public speaking saya. Nah, jadi kamu ingin ibu memberikan saran atau motivasi ke kamu gitu ya? Iya Bu. Sebelumnya ibu minta maaf ya kepada Niriana, tadi ibu banyak tanya mengenai latar belakang keluargamu juga. Ibu minta maaf sekali. Tapi dari cerita yang kamu berikan ke ibu paham apa yang kamu sampaikan. Yang ibu ingin tanyakan itu, ada tidak kamu latihan dahulu sebelum tampil di depan kelas? Ada Bu, saya sering latihan ngomong di depan kaca dan saya juga sering latihan berbicara sendiri, tapi tetap saja Bu, saya tetap saja malu dan tidak percaya diri untuk ngomong di depan umum. Asal kamu tampil itu, apa yang kamu rasakan pertama kali saat kamu tampil? Saya merasa gugup dan sangat malu sekali Bu. Kalau dari gerak-gerik tubuhmu atau ekspresimu apa yang kamu rasakan? Saya hanya diam saja di depan kelas dan tidak mau bicara apapun kecuali teman saya itu suruh berbicara Bu. Oh, jadi ada nih misalnya kamu presentasi, kalau pas habis materi kamu, pas ini materi kamu nih udah kamu jelaskan, udah sampai situ saja gitu, Iya Bu. tidak ada sanggahan atau tanggapan dari yang lain gitu kan? Tidak ada Bu. Karena malu tadi ya. Iya. Ibu juga terperhatiin sama Mbak Siska ya. Iya. Jadi ibu beri saran ke Mbak Siska, ke teman Mbak Siska juga nih. Sebenarnya Mbak Siska juga bisa bawa teman Mbak tadi itu yang Mbak tadi beri ke saya tadi itu. Saya kasih tahu Mbak, mungkin langkah yang Mbak lakukan mungkin ya, yang Mbak lakukan itu banyak-banyak latihan di rumah. Yang tadi Mbak lakukan kan ada bicara depan cermin itu, ada lebih diperdalam Mbak. Mungkin lebih apa ya, Mbak tuh banyak-banyak latihan, lebih ke materinya, kuasai dulu materinya. Habis itu Mbak juga harus mencatat, karena dengan mencatat Mbak bisa mengingat banyak atau sedikitnya Mbak bisa mengingat dengan hasil catatan Mbak gitu. Habis Mbak catat nih, oh tadi saya Mbak belajar ini nih misalnya kan, misalnya belajar tentang sejarah misalnya kan, tapi Mbak, oh sejarah Indonesia itu apa sih gitu kan, Mbak tuh catat. Habis itu Mbak diskusikan sama diri sendiri, sama cermin gitu, baca. Habis itu Mbak juga harus kuasai materinya juga gitu. Selain itu Mbak juga harus, yang Mbak lakukan nih, yang pertama Mbak harus menguasai materinya. Yang kedua Mbak juga harus banyak-banyak bicara di depan cermin. Mungkin bisa latihan dengan kawan Mbak yang tadi itu. Kalian itu harus bertukar pendapat. Saya jadi kawan deh. Saya dulu ya yang menjelaskan gitu ya. Saya dulu menjelaskan, nanti kamu nilai saya ya, saya kayak gimana. Jadi kita berani tidak ngomong nanti. Sebaliknya juga gitu. Habis itu Mbak harus latihan itu. Putar balik ke percakapannya. Habis itu Mbak juga harus bisa berdiskusi dengan kawan Mbak, gimana penampilan saya hari ini, atau nanti saya penampilan seperti apa, itu juga harus dinilai juga gitu. Misalnya kawan Mbak tampil, Mbak juga harus beri nilai. Mbak juga tampil, kawan Mbak itu juga harus bisa beri nilai. Penampilan saya hari ini bagus gitu. Jadikan itu motivasi Mbak. Mbak juga harus ngaca sama kawan-kawan Mbak yang di kelas itu. Mereka pasti kan ada kan yang mungkin ibu juga pernah sekolah ya, jadi ibu paham sedikit. Misalnya kawan Mbak tuh pasti ada yang lebih pandai kan, mungkin biasa aja nih bicara di depan kelas, presentasi pun biasa. Mungkin kalau orang apa tuh debat itu kan, kalau dalam belajar bahasa Indonesia pasti ada debat kan, itu pasti ada tuh. Dalam kelompok juga bisa ada perdebatan antar kelompok gitu kan. Nah di situ tuh Mbak juga bisa, nggak usah malu Mbak, nggak usah takut gitu. Coba aja, coba untuk bicara. Kalau Mbak berat itu, kalau Mbak ngomong juga nggak di apa-apa ntar sama mereka kok. Anggap aja mereka tuh belajar juga gitu. Mbak jangan takut. Yang terakhir Mbak lakukan itu adalah, mungkin sebelum Mbak Siska maju nih, selain mengusahakan materinya tadi itu, Mbak Siska bisa
sekolah mungkin belajar dulu nih sebelum materi besoknya misalnya Mbak Siska besok presentasi kan. Nah, Mbak Siska belajar dulu materinya, kuasai dulu materinya, dihafal dulu, nggak mesti harus dihafal juga, intinya paham aja apa sih yang akan saya ngomong nanti gitu kan. Nah habis itu Mbak juga harus dalam metode apa sesuai dengan keyakinan Mbak gitu kan. Terus Mbak juga harus ada sarapan biar nggak grogi atau memang gemetar gitu. Yang Mbak lakukan pas tampil nih sampai presentasi, melakukan Mbak tarik nafas pelan, hembuskan, terus baca doa. Saya bisa, kalau orang lain bisa, saya bisa. Mbak janjikan sama diri Mbak kalau saya tuh bisa kayak gitu. Jadi gitu. Baik Bu, nanti saya akan mencoba dan lebih berlatih lagi untuk berbicara di pencermin, juga berbicara sama teman saya supaya saya dapat menghilangkan rasa kurang percaya diri saya. Oke, jadi untuk hari ini kan hanya Mbak Siska aja nih. Mungkin besok Mbak Siska bisa bawa temannya tadi Mbak bilang itu. Baik Bu, nanti saya coba ajak teman saya untuk langsung juga. Jadi gini, Ibu berikan waktu untuk kamu Mbak Siska dengan kawan Mbak Siska itu untuk menemui Ibu. Dan satu lagi, jangan takut salah nanti di depan kelas, karena mereka pun belajar juga sama kita, belajar juga sama-sama kita belajar. Nggak usah takut, karena mereka nggak akan makan yang kita. Iya. Banget, pasti bisa. Terima kasih Bu atas waktunya telah memberikan saran dan motivasi saya. Nanti saya akan mencobanya Bu. Ya, baik. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu berikan, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Iya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya, sama-sama. Mbak Siska. Bersama. Dah.